Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita bersyukur Tuhan telah memberkati dan memimpin hidup kita sampai hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin sering membaca sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah Indonesia. Di dalam sejarah selalu membuktikan bahwa sesuatu daerah atau suatu tempat itu harus ada pemimpinnya, ada rajanya atau ada presidennya atau ada kerajaannya. Tujuannya apa? Supaya ada rasa aman, supaya setiap rakyat bisa dipimpin, bisa ditata dengan baik kehidupan mereka. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan satu damai sejahtera atau kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, raja itu mempunyai peran yang penting. Dia berkuasa, dia punya otoritas, dan dia juga punya kekuatan untuk mengatur seluruh kehidupan dari kerajaan yang dia pimpin. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Mazmur nomor 97. Di situ pemazmur mengatakan apa? Di ayat pertama dia katakan Tuhan adalah Raja. T-U-A-H huruf besar, yaitu Yahweh, dia adalah Raja. Dan di situ dikatakan kalau dia Raja, dia punya kuasa. Biarlah semua bumi atau biarlah seluruh bumi itu bersorak-sorak. Dan biarlah banyak pulau bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan adalah Raja, dia begitu berkuasa, maka yang dipimpin pasti mesti bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan itu dia sempurna. Dia punya kuasa dan kemampuan yang brilian menurut kita. Dan tentu saja tidak terjangkau oleh pikiran kita. Kalau Tuhan yang menjadi Raja, maka wilayah kerajaan yang dia pimpin pasti adalah yang paling damai sejahtera. Nah, oleh sebab itu ketika kita melihat di ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan menaklukkan seluruh alam semesta ini yang dia ciptakan. Baik alam yang ada takluk kepada Tuhan. Nah, bahkan dikatakan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ketika mereka kenal Tuhan, mereka merasa diri mereka akan menjadi malu karena sebelumnya dia tidak kenal Tuhan. Nah, oleh sebab itu pemazmur lalu mengatakan, maka orang-orang yang kenal Tuhan, yang disebut mengenal Sang Raja itu, mereka mestinya orang-orang yang bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita bangun pagi, kita melihat kita bisa bernafas, menikmati hari-hari kita. Tentu ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan mungkin tidak enak. Tetapi kita tahu kalau Tuhan yang memerintah, maka semua itu akan berubah. Cara pandang kita berubah. Tantangan, kesulitan membuat kita mestinya terus bersyukur dan bersandar kepada Tuhan. Walaupun kita merasakan pergumulan yang berat, tapi kalau Tuhan yang adalah Raja kita, yang memberikan damai sejahtera, kita tidak akan merasa hal yang berat tersebut. Oleh sebab itu di dalam ayat 12 pemazmur mengatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama yang kudus. Bersukacitalah, jangan berduka cita, bersukacita, penuh kesukacitaan menghadapi hari-hari kita. Karena kita adalah orang-orang yang punya Tuhan, punya sandaran kuat, Raja yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dan apa respon kita? Nyanyikanlah syukur bagi nama Tuhan yang kudus. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama pandemi ini kita banyak waktu di rumah, banyak waktu bersama keluarga, banyak merenung. Mungkin dari situ membawa kita semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, semakin menikmati hidup kita ada bagian yang sangat baik. Walaupun ada sebagian mengatakan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, betul. Tapi waktu ini akan berlalu. Mari kita dengan perspektif seperti pemazmur, bahwa kalau Tuhan adalah Raja, maka kita seharusnya bersyukur dan bersukacita. Karena dia akan memimpin dengan baik. Akhir dari semua pandemi ini, satu hal saja, yaitu Tuhan tetap berkuasa. Tetap dia adalah Raja. Karena itu bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku.